Silakan duduk. Yang di rumah, puji Tuhan. Ini muka ini ya. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini saya berada lagi di antara saudara. Baik, terakhir kita ketemu 31 Desember ya, tahun lalu. Nah, bersama saya beri kesempatan dulu. Ada anak Tuhan, suara kita dari Jogja. Iya kan, warga orang ikutin ya. Namanya Betty Aryani. Mujizat. Nggak ada rencana jauh-jauh untuk ke Amerika. Istilahnya ya iseng-iseng aja lah, apply visa. Nggak nyangka dapat juga. Ya, nah ini pasti rencana Tuhan. Nah, waktu landing di JFK hari Jumat malam ya, Jumat sore lah. Hebat, nggak ada satu pun pertanyaan dari imigrasi. Saya malah ditanya-tanya, sudah boleh balik ke sini. Jadi berarti sama sekali efek cepat dari saya. Jangan lupa lu ya. Shalom semuanya. Shalom. Saya Betty dari Jogja, ya seperti saya panggilnya Pak Den ya. Seperti Pak Den sampaikan, saya datang ke sini. Buat saya ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Tadi sepanjang pujian dinyanyikan tentang kesetiaan Tuhan. Kalau saya ceritakan kesaksian saya bagaimana kesetiaan Tuhan dalam hidup saya itu nggak akan ada habisnya. Salah satu bukti kesetiaan Tuhan adalah ya saya ada di sini sekarang. Dan kalau boleh dibilang ini saya pertama kali ke gereja setelah pandemi loh. Saya mungkin Pastor Benny dan Pastor ya, saya kakaknya Demo dan Widya. Jadi salam kenal juga saya ada di sini. Saya mau cerita sedikit perjalanan saya kenal dengan Koden yang juga buat saya itu adalah bukti kesetiaan Tuhan. Saya sudah kenal Koden sejak saya masih SMA. Waktu itu saya ikut persekutuan doa di Jogja dan saya tahu Koden karena dia adalah juga pembicara di banyak retreat maupun kegiatan-kegiatan anak muda. Dan waktu itu saya sangat diberkati dengan pelayanan beliau. Tahun 90 di dalam kondisi saya yang saat itu sangat mungkin nggak bisa terima dengan keadaan saya dan seterusnya karena keadaan keluarga saya yang kurang baik, saya memutuskan untuk pergi ke Surabaya cari Koden. Maksud saya melamar jadi anaknya karena saya dengar Koden itu seringkali melamar anak dan sekolahkan orang gitu kan ya. Waktu itu saya kuliah dibiayai om saya, tapi dengan biaya itu saya sering sekali di abuse, ditekan, dihina dan seterusnya. Jadi saya merasa saya mau berhenti kuliah. Saya ke Surabaya cari Koden, tapi waktu itu saya nggak ketemu. Jadi saya agak lari cepat ngomongnya ya biar nggak kelamaan. Kemudian waktu saya akhirnya ketemu Koden, saya nangis-nangis dan Koden bilang saya nggak boleh berhenti kuliah. Saya suruh teruskan kuliah. Dan ada 3 hal yang Koden sampaikan sama saya itu tahun 90. Yang pertama adalah saya disuruh merenungkan hidupnya Daud. Karena Daud itu juga tinggal dengan banyak sekali orang-orang yang luka jiwanya, orang-orang penjahat, pencoleng dan seterusnya. Tapi disitulah Daud Papa Yahweh untuk bisa jadi orang yang kuat dan jadi raja yang hebat. Lalu yang kedua Koden bilang gini, renungkan hidupnya Yesus. Yesus itu datang ke dunia sudah tahu mau mati di salib. Tapi dia taat pada waktunya Bapa. Dia tidak minta mati umur 12, 15 atau 20 tahun. Tapi dia mati umur 33 tahun. Waktunya Bapa. Dan kemudian Koden ngomong gini, kalau ini bukan dari Koden tapi dari Roh Kudus. Roh Kudus minta Koden sampaikan ke kamu bahwa pulang dari sini renungkan hidup Yusuf karena hidupmu akan kayak Yusuf. Saya disuruh pulang dan saya waktu itu ganjel, jengkel, gak senang gitu ya. Tapi akhirnya saya pulang juga. Itu perjumpaan saya dengan Koden terakhir. Setelah itu saya tidak pernah ketemu lagi, baru ketemu lagi tahun 2020. Jadi setelah 30 tahun kemudian, dan saya merasakan betul bahwa kesetiaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Bahkan pada saat saya tidak menyadari bahwa apa yang sudah Tuhan janjikan lewat mulut Koden untuk saya itu Tuhan tepati, bahkan parsial bagian demi detil Tuhan genapi semuanya. Dan saya baru tahu setelah saya ketemu lagi 30 tahun kemudian. Nah, singkat cerita, saya mengalami masa-masa yang kurang. Saya waktu itu tahun 90 kemudian terus tahun 90 papi saya tinggal, tahun 92 saya lulus kuliah. Saya dulu tinggal dengan mami saya dan saya punya kakak adik.
dan saya adalah anak kesayangan papi, tapi saya bukan anak kesayangan mami, ya. Terus saya sering di-abuse baik secara fisik maupun verbal, dan kemudian tahun 92 saya lulus kuliah, 93 saya adik saya nomor 7 saya kuliahkan di Jakarta. Tahun 94 kakak saya nomor 4 saya juga kuliahkan di Jakarta. Tahun 96 kakak saya nomor 2 juga datang bersama istri dan anaknya ikut saya di Jakarta. Tahun 97 mama saya dan adik saya nomor 8 ikut saya juga. Tahun 97 juga kakak saya nomor 3 dengan istri dan anaknya ikut saya juga. Terakhir tahun 2000 adik saya Dewi dan istri dan anaknya juga ke Jakarta juga. Benar kami semua di Jakarta. Saya pikir mungkin ini ya yang Tuhan janjikan tentang Yusuf. Tapi ternyata nggak sampai di situ. Bahwa banyak hal terjadi dalam hidup saya, bahkan ketika saya di lembah kelam, bahkan pada saat saya benar-benar jauh dari Tuhan. Saya pernah 15 tahun tidak ke gereja. Dari tahun 2002 sampai 2017 saya sama sekali tidak pernah menginjakkan kaki di gereja. Tapi pada saat saya pun tidak pernah datang ke gereja, saya tidak hidup dalam kumpulan orang percaya, tapi Tuhan tetap setia. Dan yang luar biasa, tahun 2020 kemarin ketika pandemi, Tuhan pertemukan saya lagi dengan Koden yang sudah memberikan apa yang dia sampaikan 30 tahun sebelumnya itu benar-benar menjadi tiang doa buat saya, menjadi tiang yang menjaga iman saya, menjaga langkah saya. Walaupun saya tidak ke gereja, tapi saya tidak pernah meninggalkan iman percaya saya tetap percaya Tuhan Yesus. Dan masih banyak lagi kalau saya ceritakan gak akan habisnya. Tapi yang pasti tadi lagu yang dinyanyikan, Tuhan setia. Bahkan pada saat kita sendiri tidak dalam jalan yang benar pun Dia setia. Dia tepati semua janjinya. Tidak ada satupun yang dijanjikannya itu dilewati. Next, mungkin kalau ada kesempatan saya bercerita yang lain, karena nanti mungkin ini masih panjang waktu yang kalau tadi sudah ada acara. Tapi yang mau saya sampaikan, hadir saya di sini itu juga kesetiaan Tuhan buat hidup saya. Tadi Tuhan sudah sudah sampaikan. Saya terpisah awal akhir Maret, saya interview akhir April. Tanggal 22 April bisa saya disetujui. Tanggal 25 tiba-tiba Koden bilang, ayo ikut Koden ke Amerika. Buat saya ini juga suatu kesetiaan Tuhan. Saya tahu ada hal besar yang Tuhan sudah sediakan di depan buat saya, dan saya akan bilang saya mau taat. Itu aja. Terima kasih, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita lanjut nanti. Shalom, mati sekali. Oke, ya. Lupa tadi beritahu kalau diterjemahkan itu namanya kecepatan. Baik, puji Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-16 Nation Worship Center. Pemadanya. Ulangi, selamat ulang tahun Nation Worship Center yang ke-16. Ada yang nggak pernah ulang tahun merayakan, berarti nggak pernah lahir. Semua kita pernah merayakan ulang tahun, kan? Nah, saya ingin tanya kepada saudara, tiap kali mendengar kata ulang tahun, ya, saya tidak tanya tentang kalau ada orang mengucapkan selamat ulang tahun, beda kan? Yang saya tanyakan, setiap kali saudara mendengar kata ulang tahun, itu muncul apa? Jangan bilang kado, awas. Tambah tua. Tambah tua. Iya loh, maksud tambah muda lah. Bukan tambah tua. Setiap mendengar kata ulang tahun mikir apa? Ayo cepat, 5 orang boleh jawab. Tambah tua sudah, apalagi kado bukan. Ayo. Apa? Apa nggak dengar? Tambah umur 1 tahun. Tambah umur 1 tahun, bukan? 2 lagi. Sudah 3. Ayo, tiap kali mendengar kata ulang tahun muncul apa? Makan. Makan. Empat. Apa? Potong kue. Potong kue. Salah semuanya. Tiap kali mendengar kata ulang tahun mikir makin dekat ke kematian. Ya betul tidak? Saya tanya iya atau tidak? Ya sudah.
Nah, pertanyaan berikut, kalau kita sadar makin dekat kepada kematian, munculkan satu pertanyaan. Ada yang bunyi apa ini? Munculkan satu pertanyaan. Dalam hidupku ini sudah punya dampak atau impact apa? Ini yang penting. Kalau kita hanya sadar umur kita bertambah, potong kue, mikir kado, tambah tua saja, hanya mikir itu, tetapi tidak pernah mikir apa impact atau dampak hidup kita kepada sekitar kita, maka merayakan ulang tahun tidak ada artinya sama sekali. Pelan-pelan saya percaya semua kita pasti sadar sesadar-sadarnya bahwa harinya akan tiba, kita akan meninggalkan dunia ini. Harinya akan tiba, kita akan meninggalkan orang-orang yang kita kasih. Tapi kalau cuma sadar saja tanpa mikir impact atau dampak yang akan kita tinggalkan ini, maka maaf saya berkata, percuma hidup itu. Mungkin ada beberapa di antara saudara masih belum bisa nangkep maksudnya apa ya? Gini aja. Saya pernah baca satu buku namanya Warisan Abadi. Ya, begini salah satu tulisan dari buku. Suatu hari nanti kalau kita meninggal, kira-kira orang akan nulis apa di bak tulisan kita? Orang akan nulis apa? Nah, yang belum pernah kepikiran, kira-kira kalau kita meninggal nanti orang akan nulis apa? Biarlah hari ini saudara paling mikir. Saya beri contoh. Misalnya ada rampok terkenal. Pokoknya kalau dia ngerampok pasti gak pernah ketangkap. Akhirnya ketangkap juga. Ada gak perampok itu pesen ke anak-anaknya, ke keluarganya, nanti kalau aku mati, tulis di bak tulisan ini, di sini dibaringkan rampok terkenal itu. Lalu saya tanya, mungkin gak? Oh, pasti tidak dong. Nah, ayo kita tanyakan, kalau hari itu tiba, kira-kira orang nulis apa di bak tulisan? Maaf, saya cuma cerita. Saya tahu kalau hari itu tiba buat saya, maka anak-anak Papua akan nulis sesuatu yang luar biasa. Saya percaya itu. Karena kami suami istri berjuang untuk mereka, untuk mendapatkan yang terbaik, khususnya di dalam bidang pendidikan. 16 tahun Nation Worship Center sudah punya dampak yang luar biasa untuk Philadelphia secara khusus. Dan apa yang Tuhan sudah mulai, kita percaya Tuhan akan lanjutkan. Mari kita baca ayat yang pertama, Filipi 1 ayat yang ke-6. Filipi 1 ayat yang ke-6. Begini yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita. Boleh di layar tayangan bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya kalau bisa, dua bahasa. Ya, lagi sekali yang ikuti via Zoom, baik Zoom dari NBC maupun Zoom dari kami yang ada di Indonesia, dan semua mengikuti via Facebook, Instagram. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yakin apa? Yaitu siapa itu? Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus.
yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Terima kasih dokter siapa tadi? Dokter Tommy memberi kesaksian. Saya baru tahu hari ini loh sejarahnya Nation Worship Center. Jadi lahir di Ohio. Iowa. Ya. Tahun 2002 ya. 2001 ya. Sampai Philadelphia 16 tahun yang lalu. Saya ulangi. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus yang memulai pekerjaan baik di antara kamu. Baca sama-sama ini keren. 1, 2, 3. Akan meneruskannya sampai kapan? Pada akhirnya. Kapan akhirnya itu? Dari Kristus Yesus. Kalau saya lihat di ruangan ini, yang orang Amerika cuma ada satu di sini. Semua kita dari Indonesia. Oh, ada lagi di sana. Ada semua ya. Oh, Australia. Yeah, you're from Australia. Yeah. Where about? Do you live there? Where about in Australia? Whereabouts in Australia? Yeah. Oh, no home. No home. Oh, here in Philadelphia. Okay. Ya. Nah, saya percaya semua saudara yang sudah migrate ke Amerika dari Indonesia dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam penyebab. Ingat nggak pertama kali saudara tiba di Amerika? Nah, ayat ini yang akan terjadi. Kalau Tuhan sudah memulai sesuatu dalam hidup kita. Tadi kita dengar kesaksian saudara kita Betty dari Jogja. Luar biasa. Kalau Tuhan sudah memulai sesuatu di hidup kita, maka Filipi 1 ayat 6 kita percaya. Amin. Bagaimana kalau dia sudah memulai sesuatu? Dia akan apa? Meneruskannya, melanjutkannya sampai pada hari, sampai pada akhirnya, yaitu pada hari Kristus Yesus. Saudara, ini prinsip penting dalam hidup kita. Menurut ayat ini, kalau Tuhan bekerja itu sempurna atau tanggung-tanggung atau setengah-setengah? Sempurna. Yakin? Betul? Jangan bilang betul dulu. Sebab antara dia mulai sampai dia akhir, ada apa di tengah-tengah? Ayo, Pak Gembala berjawab. Ada apa? Dari dia mulai sampai dia akan mengakhiri. Ini loh, ada apa? Dinamika. Apa? Perjalanan. Dinamika. Perjalanan. Ada satu kata. Proses. Nah, mendengar kata proses itu enak tidak? Ayo jawab. Mendengar kata proses enak atau tidak? Enak. Enggak enak bagaimana? Nah, itu yang salah jawab. Kalau kita menjawab proses enggak enak, berarti saudara menggagalkan rencana Tuhan. Harusnya berkata begini, walaupun enggak enak, aku tetap berterima kasih. Maka itu dari awal buku balap nyanyiannya selalu bersyukur. Proses akan menjadi berkat kalau selalu bersyukur. Amin. Proses akan jadi berat kalau ngomel terus. Kalau Tuhan model saya, untung tidak.
yang suka ngomel, tak duwondomil ambil. Jangan nanti jahit bibirnya kalau mau ngomel. Setuju nggak? Jadi saudara, waktu dia memulai dan sampai dia mengakhiri, ini proses dinamika, perjalanan macam-macam. Apa alasan kita selalu berterima kasih dan bersyukur? Ayo, alasannya apa? Gampang loh saudara. Apa? Iya, karena Tuhan setia. Coba buka lagi Filipi 1 ayat 6. Karena ini jaminannya akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Jadi kita selalu bersyukur di dalam proses, walaupun tidak enak, kita tahu itu pasti indah. Maka itu saya ulangi lagi. Ingat perjalanan kita pertama kali meninggalkan Indonesia sampai di Amerika. Jangan pernah lupa. Maaf, jangan tersinggung. Tidak semua saudara mengalami hal yang enak dan yang baik waktu berangkat dari Indonesia. Setuju nggak saya ngomong itu? Tidak semua. Tapi kalau kita lihat sampai hari ini, Tuhan baik nggak? Ya, Tuhan baik nggak? Buktinya masih seger-seger, ganteng-ganteng, cantik-cantik ini. Amin. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara ikuti di rumah. Kalau hari-hari ini ada di antara saudara yang mengalami kekecewaan, entah terjadi apa di hidup saudara, keluarga saudara, bisnis saudara, anak-anak saudara, ingat, tetaplah bersyukur, sebab prosesnya belum selesai dan prosesnya terus Tuhan kerjakan. Betul kata ini? Belum selesai. Kalau ada yang tanya, lalu selesainya kapan? Ya saya juga nggak tahu, tunggu aja. Yang kita percaya pasti selesai. Betul, pasti selesai. Tanggal 26 Mei, jadi 3 hari yang lalu, ya ini Minggu, itu hari Kamis. Saya mau berkati pernikahan salah seorang anak saya di Jakarta. Kenapa saya mau ceritakan ini? Aduh, dia itu anak tunggal. Maaf saya berkata, ini bukan tentang keluarga mereka, tidak, saya hanya cerita. Dia anak tunggal dari seorang ibu, maaf, yang adalah istri kedua dari seorang. Karena istri kedua, maka papanya nggak 100% mengasihi. Dan hidupnya betul-betul cukup banyak mengalami turbulensi, ya, goncangan-goncangan. Sampai suatu saat, kira-kira 4 tahun yang lalu, waktu itu saya ada di Amerika bersama dengan Pak Jo, saya di Washington DC. Ya, telepon saya, dia sudah jadi anak saya berapa tahun sebelumnya. Dia telepon sambil menangis. Kenapa kamu? Pak, maaf, Mama dibunuh. Pak, dibunuh siapa? Ternyata ada perampokan di rumah. Waktu itu anak ini enggak. Wih, ngeri juga kejadian gempa waktu itu di Jakarta, di daerah Muara Karang. Saya cuma kuatkan dia. Ya ini yang saya mau ceritakan. Rencana Tuhan belum selesai untuk itu. Dia pernah menyesal, dia pernah marah sama mamanya. Kenapa mama mau menjadi istri kedua? Pacaran itu berontak. Kenapa? Ya mamanya gak bisa cerita juga. Saya bilang, gak usah kamu sesal. Kamu harus ngampuni mama, harus ngampuni papa. Nah, saya juga gak tahu mau ngomong apa.
Setelah pemakaman apa semuanya selesai, dia bingung hidup ini mau jadi bagaimana selanjutnya. Puji Tuhan, dia tetap setia. Nah, kesaksian Ibu Gembala tadi, supaya proses Tuhan itu bisa kita nikmati dengan begitu enak, walaupun dalam proses tertentu tidak enak. Kata setia ini penting. Katakan setia, setia. Saya keluar sebentar. Kalau saya menyebut kata berlian, muncul apa di benak saudara? Mahal. Ayo, berlian, mahal, mewah, mengkilap. Ayo, berlian, Bersinar. bersinar. Ayo, berlian. Prosesnya ratusan tahun. Iya, proses ratusan tahun. Pokoknya mendengar kata berlian jawaban betul. Kalau dikasih aku mau gitu. Pura-pura sembuh. Ya, mau dikasih berlian? Mau. Ya, cari aja yang mau kasih siapa. Jangan tanya saya. Oke, kenapa itu freezing di situ? Nggak tahu. Oke, lanjut. Berlian betul, menangkap sesuatu kalau dengar kata berlian. Nah, yang kedua, beling. Beling itu masih beling. Kaca. Kaca. Beling. Nah, itu rugi ya bisa bahasa Jawa. Beling itu apa ya bahasa Indonesia? Botol kaca. Botol beling. Ya, pokoknya dari kaca. Beling ya, tahu ya? Ya. Dalam bahasa Indonesia kan B-nya sama, berlingan, beling. Betul? Mendengar kata beling, muncul apa di hidup kita? Beling itu tajam, buang saja. Betul. Nah, apa yang membedakan berlian dan beling? Harga. Bukan. Prosesnya. Nah, prosesnya. Mau berlian? Mau? Pura-pura. Saya cuma ngomong kok, saya nggak nafas. Kalau mau berlian, harus siapkan uang yang mahal, uang banyak, dan siap mengalami proses. Proses berlian itu nggak cuma ratusan tahun, kata mereka jutaan tahun ditekan di press. Maka itu menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Bapa di surga, tanpa melewati proses, maka kita akan tetap beling. Amin. Tapi kalau kita siap mengalami proses, akan jadi berlian yang luar biasa. Cuma ada satu yang membedakan orang yang sukses tanpa lewat proses. Catat itu baik. Ya, orang yang sukses tanpa lewat proses, berbahaya ketika hidup orang seperti itu. Pertanyaan kedua, orang yang sukses tanpa lewat proses, suksesnya apa? Berlangsung lama, panjang, atau pendek? Betul, pasti pendek. Singkat suksesnya orang yang tanpa proses. Nah, di dalam kehidupan ini, di negara manapun, bangsa mana, kalau ada orang yang cepat sukses tanpa proses, berarti orang itu mengerjakan apa saja, dimulai dari atas, bukan dari bawah. Betul nggak kalimat ini? Ini saya tanya, betul tidak? Hati-hati kalau ada di antara kita, apalagi anak-anak muda ya, dengar. Hati-hati, jangan sekali-kali ingin sukses tanpa proses. Berarti orang itu sedang memulai segala sesuatu dari atas, bukan dari bawah.
Nah, di dalam fakta kehidupan, mau bangsa apa saja, segala sesuatu yang dimulai dari atas itu cuma penggali kuburan. Ada yang lain. Amin. Ya betul. Tolong catat. Semua pekerjaan di dunia ini yang dimulai dari atas pasti penggali kuburan. Lihat atau tidak? Ya nggak mungkin orang gali kuburan dari bawah. Lah maksudnya dari mana? Itu istilah bagus dalam bahasa Indonesia. Maka itu orang yang ingin cepat sukses nggak mau proses. Dia sedang gali kuburan buat dirinya sendiri. Ingat itu. Betul? Nah, kita lihat Filipi 1:29. Ya, tadi Filipi 1 ayat 6, sekarang Filipi 1 ayat 29. Catat ini. Maka itu kalau saudara ketemu seseorang yang sukses hidupnya, pelajari hidup suksesnya itu karena apa. Semua orang di dunia yang sukses sampai hari ini itu karena mereka siap dalam proses. Maka itu membaca biografi banyak orang yang sukses, kita akan belajar banyak. Betul? Baca sama-sama ayat 29 ini. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Wih, luar biasa ini. Saudara, inilah kehidupan yang benar dari murid-murid Tuhan Yesus, yaitu harus siap menderita untuk Dia. Nah, kata menderita jangan dipikir kok gak enak dulu. Ingat, di balik proses pasti ada nilai yang luar biasa. Amin. Di balik proses ada hal-hal yang sangat indah dalam hidup ini. Nah, saya kembali kepada anak saya ini. Dia juga pasti mikir suatu kali dia menikah bagaimana. Nah, saya terus bimbing dia untuk percayalah rencana Tuhan hebat untuk hidupmu. Saya terus meyakinkan dia, kamu gak usah merasa bersalah, kamu gak usah merasa jengkel dengan orang tuamu. Kenapa? Karena awal-awal dia jadi anak saya selalu dia ngomong, kenapa mamaku mau jadi istri lu, kenapa? Gak usah dibahas, yang penting kamu sudah ada. Nah, 26 Mei kemarin saya berkati pernikahan yang luar biasa. Ada di YouTube. Cari judulnya Ismat dengan Madeline. Karena dia dapat istri. Waduh, waktu kami melamar, istri saya sampai heran melihat ada orang secantik itu. Bapaknya orang UK, mamanya orang Bandung. Anak tunggal juga. Nah, ketemunya nggak sengaja. Nah, mamanya si Madeline ini berapa tahun yang lalu itu mendapat pernyataan dari Tuhan lewat seorang hamba Tuhan. Nah, mamanya nggak tahu siapa nanti jodohnya anaknya. Maka itu pertemuan mereka sangat ajaib. Dan itu sungguh luar biasa. Nah, waktu saya berkati mereka, Tuhan bekerja luar biasa. Pakai Zoom, keluarga yang di UK, mereka bisa ngikutin juga. Nah, saya katakan kepada banyak orang, ini loh skenario Tuhan yang luar biasa. Asal kita mau sabar dalam proses itu, Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Amin. Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Maka itu kalau ada di antara kita yang sedang diproses oleh Tuhan, stop ngomel, ucapkan syukur, terima kasih Tuhan, dan tetap setia. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri.
Jangan ngajari Tuhan ketika proses yang terjadi harus begini loh Tuhan, harus begitu. Jangan. Siapa lebih pintar, kita atau Tuhan? Yang betul. Siapa lebih pintar, kita atau Tuhan? Betul? Berarti kita? Ya, oh jujur itu. Berarti kita? Ya, nggak pintar itu lah. Nah, kalau kita sadar tidak pintar atau bodoh, jujur jawablah. Sering nggak kita ngajari Tuhan? Loh, saya tanya kok, sering nggak kita ngajari Tuhan, mendikte Tuhan? Nah, stop lah. Dalam kitab Roma pasal 10 dikatakan, bagaimana tanah liat bisa ngajari pengunjungnya? Nggak bisa, tergantung dia. Tapi percaya, apa yang Tuhan buat selalu yang terbaik. Yakobus 1 ayat 17 kita lihat. Nah, kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang mengeluh nggak enaknya proses Tuhan itu, ingat firman ini. Yakobus 1:17. Terus ke bawah ya. Yakobus 1 ayat 17. Saya percaya ini yang Bapak kita kerjakan. Setiap, kalau ada kata setiap itu artinya apa? Setiap, selalu, semuanya. Setiap apa? Pemberian yang baik. 2, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kalimat terakhir agak sulit dimengerti. Arti yang dari Bapa itu kekal, konsisten, nggak berubah-berubah. Nanti nggak katanya kekal, konsisten, terus, ya nggak alami fluktuatif, goncangan, nggak, terus. Maka itu nggak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Itu nggak bahasa Inggrisnya di layar, di aplikasinya ada apa saja, Pak Gembala, yang di laptop itu. Cuma King James aja, nggak ada terjemahan lain. Yang bahasa Inggris, coba tunjukkan. Mana? Nah, kita lihat ya. Bahasa Inggrisnya ada berapa macam? NLT please, thank you. New Living Translation. Nah, yang sedang mengalami proses yang pasti nggak ada yang enak, semuanya nggak enak. Ingat Yakobus 1 ayat 17. Setelah kita baca Yakobus 1:17, ada yang jelek nggak dari Papa? Besok ada yang jelek nggak? Tidak. Semuanya yang the best. Ada nanti, ya kita lihat ya, begini luar biasa. Terima kasih Papa untuk kesetiaanmu, maka kami pun harus setia. Every good gift and every perfect gift, keluarkan every, setiap good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of light, with whom is no variableness, nggak ada goncangan, konsisten, neither shadow of turning, pelin-pelan, enggak. Saya ingatkan lagi kepada semua saudara yang hari-hari ini di dalam proses engkau sedang ngomel, ngedumel, berundel, berontak, nggak terima atas keadaan yang nggak baik itu, bertobat hari ini. Rugi setelah kita tahu siapa Papa di surga terhadap hidup kita. Rugi nggak kalau kita ngomel, berontak, tidak setia? Jawab. Rugi besar.
Biasanya orang-orang yang suka ngomel itu punya satu kalimat pendek. Sampai kapan? Sampai kapan? Betul? Nah, yang suka sampai kapan? Sampai kapan? Untuk bilang ini. Jahit bibir ini. Sudah, gak usah tanya sampai kapan. Setelah berlian, saya tambahkan satu lagi, mutiara. Suka mutiara? Asli. Ya, mutiara asli, bukan yang plastik. Betul? Suka? Tunggu dulu. Tidak ada mutiara kalau tidak ada kerang yang siap menderita. Betul atau salah? Tidak ada mutiara kalau tidak ada kerang yang menderita. Saudara, mutiara itu dihasilkan karena kerang kelilipan. Nah, ini pun nggak ada bahasa Indonesia yang kelilipan, kesupan. Bahasa Indonesia saya cari nggak ketemu sampai. Maaf, ini bahasa Inggrisnya apa ya Pak Benny? Maaf. Kelilipan tuh bukan mata kemasukan pasir. Menipu ya. Keterlaluan itu kalau pasir masuk ke mata. Kelilipan itu debu yang masuk. Betul? Bukan pasir. Debu itu halus. Seringkali mata pun tak. Tapi kalau debu itu masuk ke mata, ganjal. Kalau saya tanya ganjal, enggak enak sama sekali. Nah, ketika kerang kan harus buka cangkangnya, buka rumahnya itu loh, untuk makan. Ya betul atau tidak? Tiba-tiba tanpa sengaja ada sebutir pasir ikut masuk. Bayangkan, kerang itu terganggu nggak di badannya kalau ada pasir masuk? Nah, dia kan nggak punya tangan kayak kita, bisa ngeluarin pasir. Kerang-kerang pun nggak bisa minta tolong temennya, tolong keluarin. Betul? Nggak bisa. Nah, satu-satunya cara, maka dia goyangkan daging kerang di dalam cangkangnya itu untuk dorong supaya pasir ini keluar. Semudah kita bayangkan kerang itu bisa mengeluarkan pasirnya. Coba jawab. Ternyata makin mereka gelisah dengan pasir itu, badannya goyang terus gosok untuk keluar. Ternyata butiran pasir itu mengerosi, mengikis kulit kerang bagian dalam, nempel, menyatu. Tolong perhatikan. Tapi makin lama butiran pasir yang mengerosi bagian dalam tubuh kerang, kulit kerang itu makin besar atau makin kecil? Makin besar. Coba bayangkan sebentar. Makin besar mutiara ini, makin tersiksa nggak kerang itu? Itu. Saudara, seperti berlian, tidak akan jadi berlian kalau nggak ada proses. Seperti mutiara, nggak akan ada mutiara kalau tidak ada kerang yang mengalami penderitaan. Nah, akhirnya Jepang menjadi negara pertama di dunia yang menemukan teknologi untuk menyuntik kerang dengan satu bahan kimia, saya lupa istilah, supaya cepat ada mutiara. Maka itu negara Jepang adalah negara pertama yang punya peternakan kerang mutiara. Karena logikanya, kalau ibu kerang kelilipan, kerangnya juga pintar masalahnya. Jadi
lama orang dapat mutiara. Betul nggak? Kayak kita juga kan pintar, begitu dapat terus kita langsung merem, kan? Masa ada orang bodoh, ada debu, gitu. Ngerti nggak? Nggak ada. Nah, akhirnya tahun 63 Jepang menyuntik satu cairan kimia. Begitu dimasukkan ke kerang, langsung mengkristal dan kerang itu ditaruh keramba-keramba begitu, diukur setelah 6 bulan, setahun. Wah, ternyata betul panen mutiara itu. Dan akhirnya di hampir semua negara termasuk Indonesia ada pertanian kerang mutiara itu. Nah, dari dua benda ini, berlian dan mutiara, proses itu indah. Amin. Saya ulangi, proses itu indah. Amin. Coba di ruangan ini saya kenal beberapa saudara. Bagaimana waktu mau berangkat dari Indonesia, ya, sebagian besar di antara kita nggak tahu apa-apa mau ngapain, pokoknya dapat dolar, maaf jangan marah. Begitu asal usulnya kita kesini. Nah, setelah sampai hari ini, kalau kita nengok ke belakang, seru. Saya tanya, seru nggak? Luar biasa. Tadi Pak Penny sampai kesasar di Gunung Jago. Luar biasa jalan Tuhan. Kita nggak pernah ngerti. Asal nurut dan setia, maka proses itu akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Betul? Kalau kita setia, proses itu akan menghasilkan hal yang luar biasa. Maka itu perlu kesetiaan kita menantikan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Saya ulang-ulang lagi. Musuh utama proses adalah ngomel, bukan nyembah. Cacat. Kalau saudara nanti pulang sempat baca Ibrani 4, penyebab utama orang Israel dipimpin Musa keluar dari Mesir, nggak ada yang masuk Kanaan kecuali Yosua. Di Ibrani 4 menyatakan karena mereka ngomel, tidak mengucap syukur, maka itu berbahaya dalam hidup kita kalau kita ngomel terus. Jadi ulang tahun kita harus ingat bahwa makin pendek umur kita. Lalu kita harus tanya, apa impact apa, dampak apa yang sudah aku buat untuk sekitar. Tanyakan itu. Meninggalkan tahun ke-16 Mission Worship Center, masuk tahun yang ke-17, selalu ngecek apa yang Tuhan sudah buat lewat saudara untuk komunitas di Philadelphia. Lalu keluar dari state Pennsylvania, lalu lihat Amerika, lalu lihat negara-negara yang lain. Dampak apa yang Tuhan sudah buat lewat komunitas kita ini. Nah, begitu pula kita sekarang. Berapa umur kita sekarang ini, tahun ini? Pertanyaannya bukan berapa angka yang kita capai dalam usia kita, tapi pertanyaannya, sudah berapa banyak orang dapat berkat lewat hidup? Itu pertanyaan penting setiap kali kita merayakan ulang tahun. Maka itu buat Tuhan, walaupun ada angka di Mazmur 90, umur kita 70, kalau kuat 80. Maaf, yang Tuhan minta bukan berapa angka umur kita. Yang Tuhan tanya, berapa dampak hidup kita untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, saya punya kalimat ini, tapi jangan marah ya, maafkan saya. Lebih baik orang itu pendek umurnya, tapi hidupnya berguna banyak orang lain, daripada minta panjang umur ngerepoti orang.
Enggak enak betul kalimat ini. Maaf. Pernah lihat ada orang umurnya 8 sekian, 9 sekian, tapi menyusahkan orang terus. Sedang pernah ada orang yang mengukur, ya, waktu kita masih umur setahun, ya, maka kita bersyukur kalau sudah bisa ini bisa itu. Umur 3 tahun ukurannya sudah tidak ngompol. Umur 5 tahun sudah nggak gini nggak begitu. Ternyata balik lagi usia manusia itu. Karena maka itu ayo kita pikirkan apa dampak hidup ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah setiap kali kita merayakan ulang tahun itu. Pikirkan apa yang sudah Tuhan buat atas hidup kita dan berguna buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayat terakhir, jadi percaya dari Papa semua yang terbaik sebelum kita pindah ayat ini. Betul? Kalau kita tahu Yakobus 1:17 tadi, ada nggak bahan untuk ngomel? Lalu saya tanya, ada nggak bahan untuk ngomel? Nggak ada, karena semua dari Dia terbaik. Nah, ayat ini yang menjadi penutup. Nanti sore kita ketemu lagi yang di Indonesia jam 4. Jam berapa? Jam 4 pagi. Iya, jam 4 WIB. Ayo bangun, untuk belajar. Ya. Kita buka ayat ini. Kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita menjadi kokoh, berdiri, berjalan bersama dengan Dia karena Tuhan itu setia. Filipi kembali 4-nya ayat 13. Biarlah ini jaminan buat kita ketika proses terjadi. Pegang firman ini, kita nggak perlu takut. Filipi 4 ayat 13. Terima kasih Bapak, Kau berikan kami janji-janji yang luar biasa. Nah, kepotong itu. Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara, stop dulu. Berarti berapa hal? Semua perkara, yang enak maupun yang tidak enak, yang baik maupun tidak baik. Amin. Dapat? Ayo, dapat? Tanggung jaminannya di dalam Yesus yang kita harus tahu. Kalau Tuhan berfirman segala perkara dapat kutanggung, asal kita tetap di dalam Yesus yang selalu memberi kekuatan kepada kita. Pertanyaannya, ada yang gak mampu, ada yang gak kuat? Lu jawab. Ada yang gak mampu, ada yang gak kuat? Tidak. Semua kita pasti dimampukan. Amin. Karena kita tanggung, tapi di dalam Dia. Bahasa Inggrisnya, mana masalah NLP-nya mana? Sebentar, ini aja. Habis itu kamu boleh respon. Kalau sampai bantu. Ya udahlah, nggak usah. Kembali bantu. Saya ulangi lagi. Kalau Tuhan berjanji segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepada kita, nggak ada yang nggak sanggup. Amin. Semua kita pasti sanggup karena Dia menanggung, Dia menjamin, Dia yang memampukan, Dia yang membuat kita bisa lolos lewat proses. Siap menghadapi proses? Loh, siap? Hati-hati kalimat tadi. Sampai kapan? Sampai kapan? Stop keluarkan kalimat ini. Kalau ada orang ngomong sampai kapan, berarti orang itu sedang apa? Sedang apa orang itu? Ngomel, bersungut-sungut. Nggak usah bilang sampai kapan.
biar Tuhan kerjakan terus prosesnya. Amin. Amin. Selamat ulang tahun Nation Worship Center. Selamat ulang tahun semua kita. Dan juga bagaimana. Dan jangan lupa proses yang hebat itu. Tuhan memberkati kita semua.